Cut. Okay, that's a print. Hey, that's a wrap. Berlatar belakang di negara Hong Kong, kisah akan berfokus pada seorang aktor laga terkenal bernama Billy, di mana pada momen ini, ia yang baru saja selesai syuting, tiba-tiba dihampiri oleh seorang mafia bernama Stanler, yang mana tujuan Stanler kemari adalah untuk meminta Billy bekerja sama di bawah naungan bosnya. Get the hell out of here. Usut punya usut, ternyata kelompok Stanler yang dipimpin oleh seorang dokter bernama Dr. Lan ini rupanya kerap mengancam beberapa artis yang namanya lagi naik daun untuk mau tunduk di bawah naungannya, di mana tujuan Dr. Lan melakukan itu karena Dr. Lan menginginkan 50% dari penghasilan si artis, dan bila mana sampai berani menolak, maka bisa dipastikan kehidupan artis tersebut akan selalu diganggu, bahkan akan mendapatkan ancaman pembunuhan. Mari saya perkenalkan sisa anak buah Dr. Lan yang ada di sini. Yang pertama ada Sik, ini orang cukup licik. Lalu yang kedua ada Hakim, sosok tinggi besar yang jelas sangat kuat. Lalu yang selanjutnya ada Miller, satu-satunya anak buah Dr. Lan yang mempunyai gelar sebagai petarung terkuat di Amerika sana. Dan mendengar bahwa Billy enggan menuruti permintaan Stanler, Dr. Lan langsung meminta Sik untuk mencari cara supaya bisa membunuh Billy. Dan Dr. Lan juga meminta Miller untuk berlatih karena mereka sebentar lagi akan menuju ke Macau dalam rangka menantang juara karate di sana. Ya, bisa dibilang pertarungan di sana nanti itu bagian dari bisnisnya Dr. Lan juga lah. Kembali ke Billy. Selain seorang aktor yang terkenal, Billy ini juga punya pacar yang juga seorang penyanyi terkenal, namanya Morris. Dan mengingat situasi saat ini sedang tidak aman, Morris diminta untuk segera pulang ke Amerika setelah rekaman albumnya selesai. Di mana baru saja menjelaskan itu, ternyata firasat Billy benar adanya, karena tiba-tiba saja mereka dihadang anak buah Dr. Lan. Dan tak cuma dihadang, Billy juga dikeroyok hingga diketok kepalanya sampai akhirnya membuatnya tersungkur lalu tak berdaya, di mana pada akhirnya Billy pun terpaksa mengakui kekalahan. Walaupun sebenarnya Billy bisa saja menang. Pria ini bernama Jim Marshall. Beliau adalah seorang wartawan sekaligus teman yang sering menolong Billy, di mana pada momen ini Billy dinasehati untuk berhati-hati ketika Dr. Lan sudah mulai mengganggu kehidupannya. Dan di sini Marshall juga akan berusaha mencari cara supaya Billy dan Nona Morris terhindar dari gangguan Dr. Lan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Morris yang khawatir dengan Billy mencoba mengajak Marshall untuk datang ke lokasi syutingnya, di mana hari ini Billy dijadwalkan melakukan scene untuk film terbarunya yang akan segera dirilis. Yang mana benar adanya, di situ sudah ada Sik yang diam-diam masuk sebagai stuntman. Dan saat adegan dimulai, Sik langsung menembak Billy yang membuat Billy saat itu juga langsung tak sadarkan diri. My God! Setelah dibawa ke rumah sakit, rupanya Billy masih selamat, namun ada sedikit kerusakan pada bagian wajah akibat peluru tersebut, di mana dengan keadaan ini Billy justru terfikirkan sebuah ide untuk memalsukan kematian, karena dengan begitu Billy nantinya bisa balas dendam serta menyudahi keotoriteran Dr. Lan terhadap artis-artis baru. Dan untuk benar-benar menjaga misinya ini, Marshall diminta untuk merahasiakan kematiannya dari pacarnya sendiri, yaitu Nona Morris. Sedikit informasi aja, adegan pada proses pemakaman ini adalah kenyataan karena tepat pada tanggal 27 Juli 1973 atau berjalannya film ini dan film Enter the Dragon, Bruce Lee menghembuskan nafas terakhirnya akibat sebuah penyakit yang dideritanya. Rest in peace, legend. Miss Morris?
Akibat ditinggal seseorang yang dicintai, Nona Morris mengalami kesedihan mendalam yang berujung pada gangguan mental yang memaksanya berada di rumah sakit jiwa, di mana sebenarnya nggak parah-parah amat sih. Mungkin karena belum bisa terima aja. Buktinya dia masih bisa berbicara normal saat Marshall berkunjung. June. Jim, actually, I'm feeling a lot better. Good. You should get out of here. Go back to the States when you're feeling better. Dan saat Marshall pergi meninggalkan RS, disitulah muncul antek-antek Dr. Lan yang tanpa rasa bersalah malah memaksa Nona Morris untuk join sebagai pengganti Billy. Dan sontak, Nona Morris pun langsung menolak, yang akhirnya membuat Dr. Lan pergi. There's nothing. Beberapa hari pun berlalu, keadaan Billy kini sudah mulai stabil dan ia mulai mendesain wajah barunya untuk kemudian langsung beraksi dengan mengikuti Dr. Lan yang hendak pergi ke Makau. Di mana bersamaan dengan itu, Nona Morris pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit jiwa karena hendak membunuh Dr. Lan yang ia yakini adalah pembunuh Billy. Lalu saat Dr. Lan keluar dari kapal, Billy dengan sigapnya langsung mengikuti mereka untuk mencari celah agar bisa membunuh Dr. Lan. Tibanya menemukan celah, Billy langsung mencekik leher Dr. Lan hingga membuatnya tersungkur. Tapi saat itu juga para anak buahnya dengan sigap bergegas datang sehingga membuat aksi pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Penasaran dengan sosok wajah brewok tersebut, Miller dengan cepat terus mengejarnya, tapi keberuntungan masih berpihak pada Billy karena Billy berhasil kabur setelah melewati kerumunan ormas, maksudnya kerumunan massa, yang saat itu kerumunan tersebut tengah mengadakan pertunjukan barongsai. Tibalah hari di mana pertarungan antara Miller dan juara Makau telah dimulai. Terlihat sang juara yang diperankan Sammo Hung muda menemukan kesulitan karena postur tubuh Miller jauh lebih unggul darinya, di mana terbukti Miller lah yang berhasil menang di pertarungan ini. Dan selanjutnya Miller menuju ke ruang ganti untuk bersiap-siap karena setelah ini ia akan diwawancarai oleh wartawan. Namun tanpa Miller sadari, sedari tadi Billy sudah mengintai dan menunggu di ruangan ini, dan begitu Miller masuk, Billy langsung mengunci pintu tersebut yang lagi-lagi aksi pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan. Billy Lowe. Dirasa ada yang tidak beres dengan kondisi Miller, semua orang di luar berusaha memanggilnya untuk memastikan keadaannya, tapi percuma saja karena Billy sudah lebih dulu berhasil membuat Miller tewas, sehingga saat pintunya dibuka, Miller sudah terbujuk kaku tak bernyawa. Dr. Lan yang menaruh rasa curiga dengan situasi akhir-akhir ini memerintahkan Stanler untuk menggali makam Billy, dan di situ akhirnya Stanler mendapatkan jawaban bahwa Billy ini memang memalsukan kematiannya, di mana selanjutnya untuk memancing Billy keluar, mereka menculik Morris lalu memberitahukan penculikan tersebut kepada Marshall, sehingga dengan begitu Marshall pun langsung menghubungi Billy yang pada akhirnya membuat Billy bergerak untuk segera menyelamatkan Morris.
persatu, Billy lumpuhkan para pengendara motor tersebut dengan mudahnya hingga sampailah ia di luar gedung. Di situ, ia sudah ditunggu Sik yang siap menembaknya. Di mana dengan sigapnya, Billy berhasil menghindari tembakan Sik yang kemudian Billy langsung memukuli Sik hingga Sik babak belur tak karuan. Dan di sini, Billy juga memaksa Sik untuk jujur di mana posisi bosnya saat ini berada. Red Pepper Restaurant. Saat sudah mendapati lokasinya, Billy dengan cepat langsung menuju ke sana. Lalu ketika sampai, ia rupanya sudah ditunggu salah satu petarung sewaan Dr. Lan yang mahir dalam menggunakan mencaku. Sehingga mau tidak mau, Billy terpaksa meladeni perlawanannya terlebih dahulu. Di lantai 2, Billy sudah ditunggu seorang petarung lain yang kali ini mahir dalam seni bela diri karate. Tapi lagi-lagi petarung ini pun tak ada apa-apanya dibandingkan kemampuannya. Sehingga dengan mudahnya Billy berhasil memenangkan pertarungan ini. Selanjutnya, atau tepatnya di lantai 3, Billy sudah ditunggu si hakim yang merupakan sosok tinggi besar yang tadi muncul di awal-awal scene. Dan walaupun sempat kaget dengan sosoknya, Billy tetap tak gentar untuk maju melawan. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun dimulai. Meskipun di awal-awal Billy menemukan kesulitan, Billy sekeras tenaga terus berusaha untuk bertahan. Hingga pada suatu momen saat Billy berhasil menemukan celah, Billy langsung mengunci si Jangkung yang akhirnya membuat si Jangkung keok juga. Yang mana tak lama setelahnya, muncullah Stanler yang mencoba untuk ikut-ikutan melawan. Tapi ya karena kungfu aja gak bisa, pada akhirnya Stanler dengan mudah berhasil Billy kalahkan. Di scene akhir, saat Billy sampai di ruangan Dr. Lan, rupanya Dr. Lan sudah tewas karena bunuh diri. Tapi ternyata itu hanyalah seonggok boneka yang dipasang supaya Billy terkecoh bahwa seakan-akan Dr. Lan sudah mati. Namun ketika Billy menyadari kepergiannya, disitulah Billy langsung kembali mengejarnya. Dan pada akhirnya, film pun ditutup dengan kematian Dr. Lan yang terjatuh dari atap gedung karena terlalu panik, terus-menerus dikejar oleh si Billy. Tamat.